Aji Kusuma, striker Persija Jakarta diketahui menonton langsung dari tribun penonton laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan. Dikutip dari Denpasar.Suara.com, apa yang dilakukan Turkmenistan ini malah ramai mendapatkan cibiran dari para netizen. Kenapa seperti itu? Dilaporkan kalau maunya cibiran tersebut karena Aji Kusuma seharusnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Namun dalam laga melawan Turkmenistan tersebut, striker Persija Jakarta ini malah ada di tribun penonton stadion. Tentu saja kemunculan ini tentu membuat banyak orang heran. Terlebih, Aji Kusuma awalnya dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bermain bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Namun, ketika pertandingan Timnas Indonesia vs Turkmenistan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023, Aji Kusuma justru terlihat duduk di tribun VIP bersama Dimas Drajat dan Sayuri. Foto ketiganya di tribun penonton luas melalui akun media sosial @pasukan_ngapak, yang mengunggah momen mereka di tribun pada Jumat tanggal 7 September tahun 2023. Postingan ini menarik perhatian publik, dan banyak yang secara terbuka mengomentari dan mengkritik Aji Kusuma, menyebutnya sebagai pelengkap tim karena tidak mendapatkan kesempatan bermain atau bahkan hanya sebagai penghangat bangku cadangan. Komentar-komentar lainnya juga merujuk pada pertanyaan mengapa Aji Kusuma dipanggil ke Timnas Indonesia jika dia tidak akan bermain, dan banyak yang merasa bingung dengan situasi ini. Terkuak akar masalah di Persija, sang mantan ungkap faktor anak asuh Thomas Doll melempem di Liga 1. Akar permasalahan performa Persija Jakarta yang tak stabil di kompetisi Liga 1 dianalisis oleh mantan pemainnya di era 1990-an, Fernand Huta Barat. Fernand Huta Barat menjelaskan secara rinci mengapa Persija Jakarta di 11 pekan Liga 1 masih belum konsisten. Terdapat permasalahan besar yang perlu dipecahkan jajaran manajemen dan juga tim pelatih Persija Jakarta. Fernand Huta Barat juga menyoroti cara bermain Persija Jakarta di musim ini mengalami perubahan dari musim lalu. Hal itu terlihat dari 11 penampilan Persija Jakarta yang sudah dijalankan di Liga 1. Faktor tersebut membuat Persija Jakarta kesulitan dalam meraih kemenangan di setiap pertandingan. Perubahan cara bermain dipengaruhi oleh berubahnya komposisi di skuad Persija Jakarta. Cara bermain Persija musim ini sedikit berbeda dari musim lalu, kata Fernand Huta Barat dikutip dari laman Persija, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Banyak masalah yang membuat Persija tak begitu bagus di awal musim ini, tutur VV, sapaan akrab Fernand Huta Barat. Di musim ini, Persija Jakarta memang banyak melakukan perombakan di timnya, terkhusus di sektor pemain asingnya. Ex-gelandang Persela dan Persija bakal perkuat lini tengah PSMS Medan. PSMS Medan kembali mendatangkan pemain untuk memperkuat amunisi di Liga 2 musim 2023/2024. Kali ini manajemen mendatangkan gelandang yang pernah memperkuat Persela Lamongan dan Persija Jakarta, Dwiki Arya. Selamat datang di Medan Adrianus Dwiki Arya, tertulis di unggahan PSMS Medan di Instagram resminya dilihat Detik Sumut, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Dwiki merupakan pemain berusia 23 tahun asal Semarang. Dia bakal melengkapi puzzle pemain PSMS Medan di musim ini. Gelandang bertahan berusia 23 tahun asal Semarang ini melengkapi komposisi lini tengah tim PSMS Medan untuk musim ini, sambungnya. Persik Kediri tantang Persija, Marcelo Rospide harap pemain andalannya lekas pulih. Persik Kediri sedang menatap laga penting melawan Persija pada pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/24. Dijadwalkan, pertandingan Persik melawan Persija akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Sebelum maju ke pertandingan, baik Persik Kediri maupun Persija menuai hasil negatif dalam beberapa laga terakhir. Dalam 3 laga terakhir, Persik Kediri hanya meraih 1 kali hasil imbang dan 2 kali kalah. Sementara Persija menelan 2 hasil imbang dan 1 kali kalah dari 3 laga terakhir. Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide menargetkan kemenangan di kandang saat menjamu Persija. Kemenangan menjadi sangat penting untuk memutus rentetan hasil negatif tim besutannya. Namun,
Marcelo Rospide belum pasti bisa memainkan beberapa pemain pilarnya akibat cedera. Seperti Flavio Silva, Jevinho, Simen Lingbo, dan Alhamra Hehanusa. Kondisi keempat pemain saat ini dikabarkan menunjukkan perkembangan positif. Marcelo Rospide berharap keempat pemainnya itu bisa lekas pulih sebelum laga Persik Kediri vs Persija dimulai. Semoga mereka bisa tersedia saat laga kandang lawan Persija pekan depan, kata Marcelo Rospide. Persik Kediri saat ini menempati posisi ke-13 klasemen sementara BRI Liga 1 2023/24 dengan perolehan 12 poin. Usai cetak gol untuk Timnas U23 Indonesia, bek muda Persija langsung tatap laga lawan Turkmenistan. Pemain belakang Timnas U23 Indonesia, Rio Fahmi angkat bicara usai cetak gol ke gawang Taiwan. Bek muda Persija Jakarta tersebut jadi salah satu aktor protagonis Timnas U23 Indonesia pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2024 lawan Taiwan. Rio Fahmi sukses mencetak 1 gol untuk Garuda Muda dalam kemenangan 9-0 atas Taiwan. Bek asal Banjarnegara tersebut mencetak gol kelima pada laga tersebut. Gol tersebut tercipta usai memanfaatkan celah di sisi kiri pertahanan Taiwan. Yang pasti, Rio Fahmi dan kawan-kawan tidak boleh cepat puas. Pasalnya, Garuda Muda masih harus menghadapi Turkmenistan dalam laga penentuan lolos ke putaran final kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia minimal hanya meraih hasil imbang untuk mengamankan tiket lolos. Meski begitu, kemenangan tetap penting untuk memastikan tiket itu melekat di genggaman. Peraih medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas U22 Indonesia tersebut bersyukur dengan kemenangan malam ini. Yang pasti bersyukur apapun hasil hari ini, ujar Rio Fahmi kepada awak media usai pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Taiwan di Stadion Manahan, Solo. Berkat kerja keras semua tim, dan kita bisa menang, ujarnya. Rio Fahmi tidak mau lama-lama menikmati kemenangan malam ini. Pikiran Rio langsung fokus ke laga penentuan lawan Turkmenistan. Erick Thohir jawab keheranan Thomas Doll yang anggap Persija sulit dapat penalti. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyarankan, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengungkapkan keluhannya kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) atau Komisi Disiplin Komdis PSSI. Beberapa waktu lalu, Thomas Doll menilai bahwa Persija merasa dirugikan oleh pengadil lapangan. Dianggap Thomas Doll abai saat pemain Persija dilanggar di area terlarang. Alhasil, kesempatan Persija yang seharusnya mendapat hadiah penalti sering terlewat. Thomas Doll ya komplain sama Liga PT LIB dong, ucap Erick Thohir di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Kita kan enggak mau mencampuri isu-isu klub, itu biar resiko dari Thomas Doll dengan timnya. Kalau memang dia Thomas Doll merasa kurang, bicara sama Liga, bicara sama Komdis PSSI, sambung pria kelahiran Jakarta itu. Sebelumnya, Thomas Doll mendesak agar kinerja di Liga 1 2023/24 wasit dievaluasi. Ini harus berubah karena Liga PT LIB masih panjang. Tapi untuk hasil hari ini kami yang menentukan, adalah keputusan kami sendiri, kata Thomas Doll seusai laga pekan ke-11 Liga 1 2023/24 Persija vs Persib. Soal keputusan wasit saya berharap kinerja ke depan lebih baik, ucap pelatih asal Jerman itu. Sejauh ini, Persija tercatat pernah 2 kali dihadiahi tendangan 12 pas. Bagi Thomas Doll, Persija paling apes jika dibandingkan dengan klub lainnya karena keputusan wasit ini. Saya sudah banyak berbicara dengan orang sekitar saya bahwa kami jarang sekali mendapat penalti, kata Thomas Doll.